Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hafidh qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap jamaah dan pengurus DKM Masjid Al-Barakah sekalian Tower. Alhamdulillah, pada siang ini Allah berikan kita nikmat iman Islam panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bisa melanjutkan kajian rutin kita setiap Selasa pekan kedua setiap bulannya. Mudah-mudahan Allah terima sebagai amal soleh dan ibadah yang berlipatkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya dan para sahabatnya hingga pengikut-pengikutnya yang sampai kiamat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita sedikit akan melanjutkan pembahasan sujud kemarin. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan sujud syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Ila anqal sujud syukri sajdatun tusannu kharija salati faqat. Sujud syukur ini adalah sujud yang disunahkan untuk dilakukan hanya di luar sholat. Kalau bulan lalu kita bahas sujud tilawah ya, ingat. Sujud tilawah itu selain di luar sholat juga disunahkan di dalam sholat, terutama hari apa kemarin? Hari Jumat sholatnya sholat subuh Jumat lah yang Nabi rutin lakukan sujud tilawah di dalamnya. Jadi sujud tilawah disunahkan di dalam dan di luar sholat. Kalau sujud syukur itu dikerjakan hanya di luar sholat. Kapan? Inda hudusi ni'matin, saat dapat nikmat. Saat dapat nikmat ini umum ya, husuluha fi waqtin lam ya'lam wuqu'uha fihi sawa'un kana yatawaqqa'uha am la. Jadi nikmat ini umum lah, dari mulai dapat rezeki materi, kemudian dapat rezeki materi berupa istri yang soleha, anak-anak yang soleh, yang soleha yang bisa diatur, anak laki-laki dan seterusnya. Jadi ketika kita mendapat nikmat, sujud. Au indifa'i niqmah, atau saat tertolaknya
musibah. Ya, jadi Nabi dalam riwayat Abu Daud, dalilnya itu hadis riwayat Abu Daud, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu amrun yusarru bihi aw busyira bihi kharra sajidan syukran lillah. Dalam hadis Abu Daud dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kedatangan berita yang membuatnya senang atau membuatnya bahagia, maka beliau akan tersungkur sujud sebagai bentuk rasa syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mendapat nikmat umum ya. Au indifa'in kematin, atau dia tertolak dari nikmah, dari musibah, penyakit ya. Misalnya dia sembuh dari penyakit, ya penyakit apapun, kecil maupun besar. Atau biasanya ada konsep nazar gitu ya. Ketika kita dapat suatu kesulitan, kemudian kita nazar, seandainya kesulitan ini terangkat, ya kita berbuat A, B, C dan seterusnya. Ya, itu bisa dilakukan, tetapi jangan memudahkan diri juga untuk sering-sering melakukan nazar kalau memang tidak ada keperluan. Jadi tertolak dari nikmah, kesulitan atau musibah juga disunahkan sujud syukur. Amru yatimu betalan au asin, atau sekedar ada melihat orang kena musibah dan ada tidak terkena musibah yang sama, itu juga bisa untuk Anda kemudian melakukan sujud syukur. Jadi misalnya Anda lihat ada kecelakaan, Anda tidak mendapatkan hal serupa, Anda bisa kemudian untuk sujud syukur. Atau Anda melihat orang terkena satu penyakit tertentu yang mungkin itu termasuk kategori berat, tapi tidak Anda dapatkan, maka Anda bisa. Cuma jangan depan orangnya ya. Ada orang sakit terus Anda pas di rumah sakit jenguk terus sujud aja, lu ngapain sujud? Lu syukur gak dapat penyakit kayak lu. Ini namanya tidak pada tempatnya ya. Dia bisa menyinggung perasaan temannya atau keluarganya itu. Tapi ya memang begitu di antara anjuran dan anjurannya. Atau saat melihat orang melakukan maksiat, saat orang melakukan maksiat artinya maksudnya yang maksiatnya dia pamerkan, bangga, dia melakukan ini dan itu, dia pamer, dia dia bahkan mungkin dia rekam mulai sekarang, dijadikan podcast, konten YouTube, sosial media dan sebagainya. Nah kita bisa tuh bersyukur kepada Allah karena kita tidak melakukan dosa yang serupa atau dosa yang sama. Jelas ya? Baik, nah itu sujud syukur. Cukup itu saya kira karena memang pembahasannya. Kalau Nabi pernah sujud syukur, pernah sering. Sahabat yang lain pernah, Ibnu Mas'ud, Abu Bakar ketika menang dalam perang Yamamah beliau sujud syukur. Ibnu Ali juga sujud syukur ketika menang melawan kelompok Khawarij. Sa'ad bin Abi Waqqas juga pernah bersujud syukur dan seterusnya. Jadi ini masih menyambung materi kita di bulan yang lalu tentang sujud ya. Baik. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tentang sholatul nafli, sholat sunnah, gitu ya. Sholat sunnah. Tadi juga masalah sujud syukur itu ada ketentuannya ya, menghadap kiblat dalam keadaan menutup aurat sebisa mungkin, gitu ya. Dan kalau bisa dalam keadaan suci, wudu. Jadi tidak asal sembarangan sujud. Tapi kalau ada orang yang tiba-tiba reaksi spontanitas kemudian tersungkur sujud, tidak masalah. Itu yang simbol misalnya simbol rasa syukur. Ya. Makanya ulama dulu itu kalau sudah yang next level itu sujud syukur bukan untuk mendapat nikmat atau terhindar dari musibah, malah dapat musibah mereka sujud syukur. Beberapa ulama itu karena menganggap musibah atau ujian itu sebagai tanda kasih dari Allah, kan tanda sayang.
nasi ibtilaan al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya para nabi. Dan ada hadis lain Bukhari Muslim, bahkan hatta syaukah yushakuha, bahkan hanya duri kecil yang menusuk dan kemudian kita rasain sakit, itu pun ada dosa yang sedang diapain? Dihapus semua. Jadi dalam hari ini musibah, sudah musibah, sudah syukur. Ucap alhamdulillah. Cuma beda level dia. Kalau kita ya tadi minimal mendapat nikmat, dapat terhindar dari musibah. Kayak kemarin misalnya tuh kejadian terbakar berlutut di mana? Ungaran. Mereka kan mungkin secara harta mobilnya hancur, ringsek dan sebagainya, tapi kan korban jiwanya cuma satu ya. Artinya yang lain selamat itu bisa tuh. Misalnya langsung spontanitas sujud di jalan tol itu dalam rangka bersyukur karena walaupun hartanya mobilnya ringsek, tapi dia masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Bisa seperti itu. Jadi lebih umum lah sujud syukur. Kalau sujud tilawah kemarin kan hanya kalau kita bertemu ayat-ayat yang mengandung sujud atau mengandung tilawah yang ada tanda khususnya di mushaf itu bisa kita lihat. Ya. Ada bacaan khusus nggak? Nggak ada. Kalau ini nggak ada. Jadi simbol hanya tersyukur khorro sajidah. Jadi kalau yang kemarin sujud tilawah kan ada ya. Sajidah wajhihi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawli wa quwwatihi. Ya kalau ini nggak ada. Karena ini lebih kepada simbol gerakan bahwa dia mendapatkan nikmat. Itu aja sih. Kalau mau bertasbih, bertasbih subhanallah itu cukup sebenarnya. Ya, subhanallah. Dan ini sudah mendunia selebrasi sujud ya. Ada pertama kali siapa sih? Muhammad Salah pertama kali yang mempublikkan lah istilahnya. Setelah itu baru ikut-ikutan yang lain. Ya. Jadi bisa menjadi sebuah ladang dakwah juga. Tapi ada aja orang mikir, Pak, itu gimana pemain bola pakai celana pendek sujud? Saya bilang ini sebagai simbol aja. Memang bagusnya idealnya tutup aurat. Ya orang mikir begitu akan selalu ada, Pak. Jadi tidak usah diperlengkapi. Dah, baik, sholat nafli. Sekarang kita masuk ke dalam sholat sunnah. Naflun atau sholat sunnah itu artinya tambahan. Seperti misalnya di dalam surat Al-Isra, surat 17 ayat 79, ya. Di situ Allah memberikan nama atau jenis kepada surat tahajud sebagai apa? Nafilah. Surat Al-Isra surat 17 ayat 79, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nah, secara linguistik nafilah artinya tambahan. Kalau sholat fardu itu makanya ulama menyamakan dengan ibaratnya modal. Orang kalau bisnis, nah sholat fardu itu modalnya. Nggak mungkin kita bisa berbisnis kalau nggak punya modal. Modalnya itu sholat fardu. Nah, untungnya itu dari sholat sunnah itu tadi. Di sini nafilah berarti sholat sunnah. Dan sholat sunnah ini bisa menyebabkan orang bisa menjadi wali, Pak. Di dalam di dalam hadis Bukhari, ya, yang bisa dilihat di layar TV-nya. Hadis Bukhari nomor 6502. Ya. Ini juga sebagai alat, Pak, anak-anak Gen Z, Gen Alpha, Gen X sekarang itu sama hal-hal yang berbau tidak logik itu gampang sekali menolak. Khawatir nanti kalau ini diteruskan sampai pada level mereka menolak mukjizat dan karomah para wali. Itu dapatnya bisa serius. Karena kalau dia menafikan mukjizat bisa kufur. Ya, menafikan karomah wali bisa murtad, bisa kufur juga. Dari sisi mereka menafikan Quran. Kenapa? Karena karomah para wali ada di Quran, Pak. Contoh, Ashabul Kahfi.
Bisa apa sebelum kafir? Apa kejadian luar biasanya? Di Asatul Kahfi tidur. Ya, tidurnya berapa tahun? 309 tahun. Tapi tidak meninggal, tidak mati. Padahal tidak makan dan tidak minum. Asatul Kahfi Nabi bukan? Bukan. Berarti dipastikan itu wali. Kemudian yang bisa memindahkan Singgasana Ratu Balqis. Nah, itu siapa Pak? Kan awalnya jin ifrit tuh. Jin ifrit, makanya kita suka jadi bercanda lah jin ifrit itu. Ifrit itu nama jin yang ketika Sulaiman alaihissalam memberikan sayembara untuk memindahkan Singgasana Ratu Balqis, yang pertama ngacung angkat tangan itu ifrit. Kalau ifrit itu minal jin, surah An-Naml surat 27 ayat 39. Ifrit dari golongan jin berkata, akulah yang akan membawa Singgasana itu kepadamu wahai Sulaiman sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu. Nah di ayat 40-nya manusia, seorang manusia yang mempunyai ilmu dari Alkitab berkata, aku akan membawa Singgasana itu kepadamu sebelum matamu berdiri. Lebih cepat mana? Sebelum berdiri atau sebelum mata berdiri? Berarti lebih hebat manusia atau jin? Manusia Pak. Ini suka aneh kita kalau kok sekarang manusia lebih takut sama jin. Malam Jumat lewat kuburan bau ada bau itu menyak melati. Dan kalau melati ada pohonnya. Berarti pokoknya ada yang lagi pakai tingwe. Pakai tembakau yang bau. Jadi manusia lebih hebat dari sini. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Nah, di ayat 40 ini itu yang berhasil membedakan ternyata siapa? Ifrit atau manusia itu? Manusia ini. Karena lebih cepat sebelum mata berdiri, dan itu bukan jin. Nah, ini wali bukan orang yang nabi bukan yang bisa membedakan Singgasana Balqis. Bukan nabi, kan nabinya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Berarti bukan nabi. Berarti kalau bukan nabi, ya wali. Dia wali berarti karena bisa membedakan Singgasana Balqis secepat sebelum mata Nabi Sulaiman berdiri. Maryam, Maryam itu nabi bukan? Atau sekarang pertanyaan dulu pertama, perempuan bisa jadi nabi nggak? Atau ada nggak nabi dari golongan perempuan? Oh, ini musuhin feminis apa? Nggak ada aja. Oh, betul itu harus kesetaraan gender, perempuan juga bisa menjadi nabi. Nah, ulama pecah pendapat, tapi mayoritas sampai 90% bilang perempuan nggak bisa jadi nabi. Atau dengan kata lain tidak ada nabi dari perempuan. Nah, tapi ada yang bilang perempuan, tapi mayoritas tidak. Nah, Maryam itu kan berarti bukan nabi, Pak. Tetapi keutamaan Siti Maryam dalam surat Al-Imran ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam kamarnya ternyata punya kamarnya buah yang bukan sekedar buah yang pada saat itu belum musimnya. Atau yang kedua ketika disuruh sama Allah menggoyangkan pangkal pohon kurma, ternyata berjatuhan kurma yang sudah matang padahal saat itu belum musimnya. Atau juga jangan kan kalau ini sudah musim, kira-kira pangkal pohon kurma ngaruh kalau kita goyangin? Kan kayak pohon kelapa kan nggak mungkin sampai daunnya bergoyang, itu sesuatu yang mustahil. Nah itu semua Ashabul Kahfi, Siti Maryam, laki-laki yang memindahkan Singgasana Balqis, itu semua bukan nabi. Kalau bukan nabi berarti ini wali. Nah, wali mendapatkan hal di luar nalar itu namanya namanya karomah. Kalau bukan nabi namanya. Nah, di hadis Bukhari 6502 ini diperjelas lagi oleh Rasul. Kalau Rasulullah SAW, Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah berfirman. Berarti hadisnya siapa nih? Qudsi. Man ada li waliyan faqad azatuhu bil harbi. Siapa
yang memusuhi waliku, kekasihku, maka aku tabuhkan genderang perang dengan dia. Jadi kalau ada orang mengganggu kekasihnya Allah, bukan Nabi ya, konteksnya bukan Nabi, kekasih Allah dari bukan Nabi, berarti wali, maka Allah langsung yang turun tangan yang akan memusuhi orang tersebut. Ya, Sahih Bukhari 6502 nomornya. Nah, cuma kategori wali itu gimana Ustaz? Bisa nggak kita jadi wali? Bisa Pak. Nggak tertutup, pintu wali itu sampai hari kiamat nggak tertutup. Ya, insya Allah di antara jamaah sekalian ini ada jadi wali. Dari wajah-wajah sih kelihatan wali. Boleh Pak. Kalau nggak punya anak perempuan berarti wali nikah. Wali kota, wali kota bisa kan? Nah terus, Allah firmankan di dalam hadis qudsi ini, tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada kewajiban-kewajiban yang telah aku wajibkan. Artinya, ibadah terbaik tetap ibadah wajib. Bahkan di dalam kitab tadi Syarah Yaqut 70 kali lipat derajat antara yang wajib dengan yang sunnah. Tapi ada pengecualian, ada 4 kurang lebih hal yang sebenarnya sunnah tapi lebih besar pahalanya daripada yang wajibnya. Apa contohnya? Sunnah nih, ada sesuatu yang sunnah tapi yang wajibnya kalah dengan yang sunnah. Ada beberapa contoh, saya sebutkan 2 aja. Apa yang bisa? Mengucap dan menjawab salam. Mengucap salam maksudnya sunnah, menjawab. Tetapi ulama sepakat, dan paling tidak di mazhab Syafi'i, memulai mengucap salam itu lebih afdal karena pahalanya akan lebih besar. Padahal memulai itu sunnah, menjawabnya wajib. Jadi lebih besar memulai daripada menjawab salam. Contoh kedua apa? Membebaskan hutang. Itu sunnah. Misalnya Anda punya orang yang berhutang kepada Anda. Kewajiban Anda kan sebenarnya menunggu dia sampai mampu membayar. Kewajiban kita itu intilah. Kan di dalam surat Al-Baqarah itu surat 2 ayat 280. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika ada orang berhutang dan orang itu dalam kesulitan untuk membayar, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Artinya memberi kelonggaran waktu itu merupakan sebuah kewajiban dari Allah. Tetapi yang lebih bagus adalah apa? Wa antasaddaqu khairul lakum. Dan jika kamu menyedekahkan uang itu lebih baik. Itu di antara pengecualian bahwa sunnah bisa lebih afdal daripada yang wajib. Tapi basically tetap yang wajib lebih bagus ya wajib daripada yang sunnah. Dengan berapa derajat? Sampai derajat sampai melebihi 70 derajat. Ya, tapi nanti yang sunnah juga ada derajatnya, ada tingkatannya, ada levelnya. Jadi kata Allah, siapa yang memusuhi waliku, maka aku tabuhkan genderang perang dengan dia. Maka tidak ada satu amalan yang lebih bisa membuat hamba mendekat kepadaku daripada kewajiban yang telah aku wajibkan. Nah, setelah yang wajib sudah clear, sudah selesai. Nah, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kemudian dia tambahkan dengan ibadah-ibadah yang sunnah hatta uhibbahu, sampai pada titik aku mencintainya. Jadi sebenarnya jangan tertipu sama orang yang mengaku mengklaim punya aroma. Oh, saya bisa nih jalan di atas air, saya bisa terbang di atas udara, tapi gak sholat, tapi gak puasa Ramadan. Jika lakunya tidak mencerminkan, jangan anggap itu sebagai wali.
Karena sejatinya wali yang punya karomah itu sebenarnya hanya bonus, karomah itu bonus. Konsep awalnya kewalian didapat atau derajat wali atau kekasih Allah itu didapat dengan dia istiqomah. Baru ada beberapa kasus wali dapat kemuliaan tadi seperti kayak yang memindahkan sana itu kan benar-benar di luar alam Pak. Pindahnya itu benar-benar seobong istananya ada itu pindah semua. Itu kan sesuatu yang di luar alam, itu hanya bonus sebenarnya. Bahkan kalau wali-wali yang benar-benar istiqomah itu nggak pengen Pak karma-karma yang kayak gitu dia diketahui banyak orang nggak pengen. Kalau sekarang malah nih aneh yang semacam kayak seni bela diri lah, yang nggak apa-apanya tuh terus orang bisa apa tuh yang orang itu memang sebenarnya bisa saja bagi Allah untuk membuat begitu, tapi kalau memang wali sejati sebenarnya justru nggak mau orang lain tahu gitu. Kayaknya sebenarnya orang lain justru nggak tahu gitu kalau dia wali. Iya. Jadi ya jangan mungkin kalau sekedar mau jalan di atas air ya bapak tinggal naik. Iya, tahu kapal ferry bapak jalan di atas air. Kalau mau terbang di udara ya tinggal naik pesawat. Jadi jangan tertipu maksudnya. Orang-orang yang mengklaim begitu lihat dulu syariatnya gimana, sholatnya seperti apa. Sampai ada beberapa kasus kata Imam Ghazali wali yang tergelincir itu gini Pak. Dia lagi sholat tahajud, khusyuk sholat tahajud. Ada bisikan, kamu sudah mencapai derajat tinggi, maka berpindah ke sholat. Saya bebaskan kamu untuk tidak melakukan sholat. Orang itu percaya aja. Akhirnya besok gak sholat, tertipu dia. Kalau memang ada hal semacam itu, mestinya orang yang paling pertama bebas sholat siapa? Rasulullah. Tapi nyatanya malah Rasulullah kakinya bukan pecah karena dimulai yakin di sholat, karena lamanya dalam berdiri saat sholat sendiri ya, saat sholat sendiri. Kalau sholat sendiri belum lama sekali harus biasa, terutama kalau bulan Ramadan. Terus tiap mulai di rumah luar biasa. Ya persis lah sama kayak kita juga agak pecah-pecahan. Cuma beda sebab aja. Kalau Nabi kan karena kebanyakan sholat, kalau kita karena karena penyakit. Jadi ini Pak, indikator wali di hadis ini. Jadi melaksanakan wajib, kemudian baru ditambah dengan yang sunnah. Jadi sebanyak sunnah yang dia kerjakan itu menentukan dia dekat atau jauhnya dengan Allah. Tapi ujian bagi Anda yang sudah bisa melaksanakan ibadah sunnah, ujian jangan sekali-kali menganggap diri Anda lebih baik dari orang lain. Itu kan ujian. Iblis itu memang secara ilmu dan amal waktu masih di surga itu paling tinggi Pak. Tapi kan ujiannya datang ketika dia disuruh sujud kepada siapa? Nanti kan akhirnya gak mau kan? Ternyata bongkar isi hatinya. Kholak tani binar, kholak tahu bin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan ada api lebih utama, lebih baik daripada tanah. Nah, disitulah dia tergelincir. Akhirnya dilaknat sampai hari kiamat dan sudah divonis untuk masuk ke dalam neraka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ditanya apa tugas setan? Setan itu iblis nyari teman. Karena di neraka bagi mereka itu terlalu luas kan. Kalau Tuhan diisi oleh mereka. Baik, jadi dia yang integrasi sholat sunnah nih. Jadi mudah-mudahan bisa kita kejar lah. Ya bisa kita kejar, semakin kita memperbanyak sunnah, itu memperdekat jarak kita dengan Allah Subhanahu. Nah, kita perhatikan keikhlasan, ketulusan niat, kemurnian. Jangan sampai tadi kita merasa setelah kita melakukan ibadah seolah-olah juga yang lebih hebat dari orang lain. Termasuk begini Pak konteksnya. Jangan misalkan ada amalan sholat atau puasa sunnah. Misalnya Senin Kamis, Anda puasa, Anda bisa kerjain. Atau puasa sunnah yang sebenarnya tahunan, Arafah,
kuliah atau Asyura, Asyura yang Muharram. Terus Anda melihat rekan kerja Anda atau teman Anda itu nggak puasa, itu pertanyaan untuk kemudian terselip dan tersisip di hati kita. Oh, berarti itu lebih hebat dari dia. Makanya kan konsep sholat sunnah itu bagusnya tetap di mana? Di rumah. Kata Nabi, sholat terbaik seseorang itu di rumahnya. Ya illal al-faraid, atau kecuali yang sholat fardu. Kalau sholat fardu baru afdolnya di mana? Di masjid. Kenapa begitu konsepnya? Karena kalau sholat fardu kan semuanya sholat, bahwa peluang di dalam hatinya ada perasaan ria, perasaan lebih baik dari orang lain itu kan kecil. Tapi kalau sholat sunnah, nggak semua orang kerjain, gitu maksudnya. Makanya sini kata Nabi di dalam hadis Bukhari nomor 731 atau Muslim 781, "Shallu ayyuhan nas fi buyutikum." Nabi mereka, sholatlah wahai manusia di rumah-rumah kalian masing-masing. Fa inna afdal sholati sholatul mar'i fi baitihi, karena sesungguhnya sholat yang paling bagus bagi seseorang adalah sholatnya di rumah dia, illa maktubah, kecuali sholat wajib. Karena tadi ini tujuan Nabi, satu, la tattakhiduha kuburan, supaya rumah kita tidak seperti dianggap kuburan, dan yang kedua supaya tidak ada perasaan bahwa kita merasa lebih baik, lebih hebat, dan lebih adil dari orang lain. Itu maksudnya. Tapi kadang-kadang ini kalau sholat ba'diyah kayak maghrib atau isya, yang udah-udah kalau kita kerja di rumah, begitu sampai rumah males tuh, ketemu TV, ketemu makanan, ngobrol, bercanda, anak. Akhirnya tadinya dia mau sholat sunnah di rumah malah nggak sholat. Maka saya punya ilmu namanya ilmu daripada. Ilmu apa? Nah, daripada di rumah nanti malah nggak sholat sunnah, maka sholatlah di masjid. Itu bagi orang yang tidak mampu untuk sholat sunnahnya di rumah. Sama kayak sholat witir. Nabi mewasiatkan sholat witir ke Abu Hurairah sebelum tidur. Tapi ulama sepakat itu ditujukan untuk orang-orang yang tidak mampu. Nah, kalau dia punya perhitungan, ya ini sih capek banget. Malam tidur agak telat, lembur, ada kerja segala macam, kayaknya mungkin bangun sini. Nah, maka sholatlah sebelum tidur. Jangan pas tidur. Ya jangan. Repot. Terlalu soleh, kemudian tidur di sholat itu. Ada lain. Baik, jadi an-naflu lughatan az-ziyadatu, secara bahasa naflu itu adalah ziyadah, tambahan. Jadi sholat sunnah itu sholat tambahan. Secara definisi syariat apa? Ma qalabahu syar'u qalaban ghairu jazimin, yaitu ibadah yang dituntut oleh syariat untuk kita mengerjakannya, tapi tuntutannya tidak lazim, tidak harus dilakukan. Gitu ya. Atau definisi kaidah ushul fikih, sunnah itu yang apabila dikerjakan berpahala, saat ditinggalkan tidak berdosa. Itu definisi fikih. Kalau definisi ulama tasawuf adalah sunnah itu yang ketika dikerjakan berpahala, ketika ditinggalkan rugi. Nah, jadi biar ada semangat, ada percut untuk kita mengejar yang sunnah juga. Kenapa? Karena ya kalau ditinggalin benar-benar rugi. Kita ibarat bisnis cuma dapat balik modal, nggak dapat untungan margin, kan sayang rugi. Wa nawafil salat katsirah, dan salat sunnah itu banyak. Minha al-aidah, 2 salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Kusufan, 2 gerhana apa? Matahari dan gerhana. Kalau gerhana, sholat gerhana ini ada filosofinya nih. Kenapa Nabi mengajak umat saat itu untuk sholat gerhana? Karena ada mitos. Di zaman zaman dulu, zaman Nabi, orang-orang Arab Quraisy mempercayai kalau ada gerhana berarti ada musibah yang akan datang, ada
ada nasib buruk yang bakal turun, ada orang yang bakal meninggal. Jadi kayaknya orang dulu malah kalau lagi ada gerhana terus ada ibu lagi hamil, suruh ngumpet di kolong meja atau kolong kasur. Saya nggak tahu dari sampai sekarang apa ininya gitu. Kalau gempa ya mungkin, memang kalau gempa kan ilmu mitigasinya memang kita disuruh secure diri kita di bawah meja, di bawah itu. Jadi surat usul itu menolak mitos-mitos yang tidak dibenarkan oleh dalam Islam. Istisqa, sholat apa? Minta hujan. Pernah nggak? Semua itu sudah pernah istisqa? Coba maksud saya gini, kenapa saya tanya begitu? Berarti kan kita selama ini alhamdulillah tidak kekurangan air, Pak. Benar kan? Artinya kita dalam negara atau dalam wilayah yang airnya sangat berkecukupan. Subhanallah, ini apa luar biasa? Air ini luar biasa. Di beberapa daerah itu sampai sering melakukan istisqa ya tetap di Arab karena air sangat, hujan itu sangat jarang. Bahkan di Afrika itu kan sampai siapa pemilik Microsoft itu si Bill Gates itu bikin alat Pak yang bisa merubah urin jadi air minum. Dan saking mereka kekurangan air bersih, jadi buat minum tuh nggak ada, akhirnya dibikin alat sama dia. Gimana caranya ketika manusia pipis ditampung, pipisnya difilter di minuman. Ya. Jadi luar biasa ya. Bikin kopi. Bisa. Ya. Jadi artinya ini mestinya kita jadikan bahan dulu. Sampai Bill Gates itu minum sendiri duluan gitu Pak. Jadi sampai dia minum dulu untuk meyakinkan dia Bill Gates minum air olahan kotoran manusia. Jadi dia sendiri. Jadi Bill Gates sediakan air dari kotoran manusia di Afrika. Dia sendiri membuktikan minum. Jadi dari saking kekurangan air di sana. Atau sekarang saudara-saudara kita di Palestina tuh, ada saya kemarin lihat konten, dia cara dapetin air bersih itu ngambil dari air selokan, terus sama dia dibikin 3 gelas, pakai kain betul. Jadi kain kasar itu disambung ke gelas kedua, dari gelas kedua disambung ke gelas ketiga. Yo, ini sesuatu yang memilukan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina cepat diberikan kemenangan dan kondisi terbaik. Ini ada kabar baik, kabar gembira. Negara Arab itu sudah ramai-ramai melaknat Israel. Ya walaupun agak terlambat sih ya. Tapi ya setidaknya sudah ada satu secercah harapan lah. Jadi ada kemarin 5 negara Arab tuh untuk invasi orang Yahudi masih terutama Arab Saudi lah. Yang ditunggu Arab Saudi sebenarnya. Nah, kemarin sudah ada statementnya dari MBS kalau saya Muhammad bin Salman itu menyatakan melaknat dan mengutuk serangan itu dan lain sebagainya. Karena kan yang saya baca ya bom atau rudal dan segala macam jenisnya misiu itu yang jatuh di tanah Palestina sudah 3 kali lipat daripada bom atom yang jatuh di Hiroshima Nagasaki. 3 kali lipatnya. Jadi bayangin itu seperti itu. Jadi ini air yang luar biasa. Jadi bagi yang belum masalah istisqa ya, berarti kan kita belum butuh untuk melakukan sholat sunnah itu gitu menurut saya. Dari saking kita sudah diberikan kecukupan dalam bentuk air itu. Sampai Allah kan ada mikir dalam surat Al-Waqiah. Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun. Pernahkah kalian berpikir tentang air yang selama ini kalian minum? Ini air yang minum ini. Aku masih berpikir Pak, pernah nggak kalian mikir air yang selama ini kalian minum? Ya antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Ya, kamu ketika memperhatikan air minum surat Al-Waqiah surat 56 di ayat 8 dan 9. Pernah kamu perhatikan air minum? Kamu yang nurunin dari awal atau kami yang nurunin? Karena kan proses air hujan itu kan dari proses penguapan evaporasi, kondensasi air laut, kemudian nanti awalnya tergerak ke daerah daratan tinggi dan seterusnya.
mestinya yang turun airnya asin. Makanya gue bilang kalau nasya'u ja'alnahu jajan, sekiranya kami kehendaki saya akan jadikan air itu asin. Falau la tashkurun, kenapa kamu tidak bersyukur? Ya. Saya punya teman yang punya yayasan Bapak. Ini di daerah NTT juga. Di daerah NTT, saya lupa nama yayasannya apa. Cuma dia fokus penyediaan air bersih ke daerah-daerah 3T. Yang ini di NTT. Jadi anak-anak kecil, ibu-ibu. Ya dengerin air itu. Hah? Dengerin air. Iya, lagi dengerin air dia. Dan saking gembira Pak. Mereka bukan girang karena iPhone, main Mobile Legends, FF yang era kita di Jakarta sekarang. Mereka girang karena di daerahnya sekarang ada apa? Ada air. Ini teman saya yang kirim. Dia dengar suara air itu Pak. Sesederhana itu bahagianya mereka gitu. Jadi maksud saya ya kita mestinya yang harus lebih banyak-banyak bersyukur kepada Allah dari hal sekecil apapun, termasuk dari hal soal soal air. Baik istisqa. Witir dalam mazhab Syafi'i sunnah, tapi dalam mazhab Hanafi wajib. Tolong Pak, witir jangan dasar sekali. Minimal berapa sedikit? Minimal 1. Udah gitu kalau nggak pakai sholat, nggak pakai baca surat, paling beberapa menit. Habis sholat tolin, amin Allah Akbar. Kalau baca surat nanti sebentar lagi, jadi nggak ada asal. Rawatib, rawatib ini ada yang muakkadah, ada yang ghair muakkadah. Yang muakkadah 12 rakaat itu apa saja? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur jadi 8, 2 rakaat setelah maghrib jadi 10, dan 2 rakaat setelah isya. Kata Nabi, man shalla 12 rakaat, orang yang sholat 12 rakaat setelah, maksudnya sholat sunnah yang wajib setiap hari, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di dalam surga. Bahkan guru saya dulu malah betul Pak, kalau ada orang sholat taraweh tapi dia sholat ba'diyah isya, itu guru saya malah betul. Akhirnya kembali lebih utama ba'diyah isya. Gitu. Ya kalau bisa memang semuanya, tapi terbalik dan salah. Kadang-kadang ada tendensi kita lihat anak muda yang males, yang bapak-bapaknya ba'diyah dia enak ngobrol-ngobrol, begitu taraweh berangkat naik, dia itu pahala sih, cuma skala prioritasnya kebalik, berapa kilo tetap lebih besar sholat ba'diyah isya, lebih tetap sholat karena itu aktivitas setiap hari. Oke, baru satu taraweh, duha. Nah, duha ini kan biasa disebut oleh orang-orang kita sebagai sholat apa? Penarik rezeki. Nah, cuma yang kadang-kadang dibatasi rezeki cuma dianggapnya rezeki materi Pak. Padahal itu rezeki ada 2, isi dan ma'nawi. Yang materi dan imateri. Yang materi ya uang, rumah, mobil. Yang imateri adalah kesehatan, ketenangan hati, anak-anak dapat dibilangin, istri soleha, itu semua rezeki Pak. Yang tidak lalu punya ibunya duit tapi misalnya stres, hatinya gelisah, gak tenang. Jadi itu semua bisa ya dengan sholat. Tahiyat apa? Tahiyat masjid. Di musola boleh nggak tahiyat masjid? Boleh, karena secara di musola itu hanya sebutan orang Indonesia bagi masjid yang tidak digunakan Jumat. Sunat wudu. Ini gara-gara sunat wudu nih terompak atau sandalnya. Nah, udah kedengeran di sholat. Jadi ternyata fun fact-nya, sholat sunat wudu bukan Nabi dulu aja yang terjadi. Itu Bilal. Nabi gak pernah jadi Pak. Makanya Nabi nanya, Bilal, kamu punya amalan apa? Loh, kenapa Rasul? Ini kok saya dengar suara terompah atau suara bakia ya. Kalau kita dulu kan orang zaman dulu kalau wudu pakainya bakia.
Anak zaman sekarang dia udah nggak pakai kan Pak? Kalau dulu kan disuruh-suruh pakai pakai Pak. Salah satu utamanya murah, bisa bikin sendiri, ya, dan nggak licin, nggak pernah sulit itu dia. Gampang dicolong kan ya? Nggak ada mampu betul. Sekarang iya benar, sekarang mau 17-an ya, mau 17-an. Nah ini Pak, ya, ini di dalam hadis Bukhari 1109, 190 nih, Nabi bilang begini, ada Nabi SAW kalau bilang, hadis Bukhari 1149, Nabi ngomong ke Bilal, ya Bilal, haditsni bi aja amalin amil tahu fil Islam. Coba beritahu saya, apa amalan yang kamu lakukan dalam Islam ini? Kenapa ya Rasul? Ini sami'tu dafa na'laika baina yadayil jannah. Saya dengar suara terompah sandalmu itu sudah berada di surga. Apa kata si Bilal? Ma'amiltu amalan arja indi. Tidak ada satu amalan yang lebih rutin saya lakukan selain atau harus saya wudu bisa akhirnya dan nahar saat malam ataupun saat siang, kecuali setelah berwudu itu saya iringi dengan sholat bidzalika tuhur, ya, dengan keadaan seperti itu. Jadi sholat itu bukan Nabi yang lakukan pertama kali. Nah dari dalil ini Pak, kemudian yang muncullah istilah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Jadi kesimpulannya ini, tidak semua yang Nabi tidak lakukan itu buruk, tapi yang Nabi lakukan pasti baik. Yang Nabi lakukan pasti baik, tapi yang tidak Nabi lakukan belum tentu buruk. Contohnya ini, sini Nabi bilang, ternyata dalam hadis Bukhari sebenarnya sudah surga atas inisiatif sendiri. Setiap habis wudu dia langsung sholat itu. Cuma dia ada berapa? Sholat wudu itu berat. Apalagi kalau orang yang punya kebiasaan dalam wudu, habis wudu sholat itu hebat luar biasa. Wataqibu hadhihi fil fadli kata dia dipikirna. Ini urutan-urutan ini Pak yang disebutkan dalam kitab ini itu sesuai urutan keutamaannya. Jadi sholat id nomor 1, usul dan usul nomor 2, istisqa nomor 3, witir atau sholat id, tarawih, duha dan seterusnya sampai terakhir sholat sunat wudu. Nah, intinya kalau ditanya sholat sunat apa yang paling bagus, sholat sunat yang kita kerjain. Betul. Percuma kita ngobrol secara teoritis, ini lebih bagus, ini bagus, tapi nggak pernah dilaksanakan. Jadi sekarang udah tahu ada sholat duha. Kalau guru saya minimal banget ya Pak, itu 4 yang ketiga. Rawatib, duha, witir, tahajud. Tahajud ditaruh paling terakhir. Karena tahajud Nabi masih sesekali itu nggak pernah, tapi kalau witir Nabi nggak pernah ada. Rawatib nggak pernah ada. Bahkan rawatib itu dalam satu hadis Bukhari, Nabi pernah sholat ba'diyah zuhur itu setelah sholat asar. Dan saking Nabi tidak mau meninggalkan rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Jadi itu 4 pilihan kerja. Witir rawatib, duha, witir dan tahajud. Baik, saya kira sampai di sini. Ada pertanyaan? Ya. Urusan itu dari udah bilang kan Nabi kadang-kadang nggak sholat tahajud. Padahal kan Nabi sendiri yang bilang ada yang disunahkan bagi kalian. Ya, maksudnya ini, ya betul. Terima kasih. Yang saya maksud tidak sholat tahajud dalam konteks sunnah bagi kita. Kalau Nabi otomatis sholat tahajud karena wajib betul. Jadi dalam konteks sholat sunnah kan bagi kita tahajud sunnah nih. Nah bagi kita berarti kan sunnah artinya tidak harus tiap malam, artinya tidak ada keluar wajib. Karena Nabi wajib sholat tahajud wajib. Tapi sholat yang bagi Nabi itu sunnah, tapi Nabi tidak pernah tinggalkan itu witir. Nah kalau witir kan yang diwajibkan oleh Allah, yang diwajibkan tahajud. Nah tapi sholat witir pun itu Nabi tidak pernah meninggalkan. Tapi tidak dalam konteks kewajiban. Kalau tahajud bagi Nabi Muhammad diwajibkan. Ada 3 kan yang diwajibkan. Apa namanya tahajud, kemudian menyembelih korban itu bagi Nabi wajib. Tiap hari itu Nabi wajib. Ya, satu lagi saya lupa apa. Jadi intinya ya sholatlah yang bisa kita lakukan, bisa kita kejar. Pikir kalau masalah juga bagi Nabi itu wajib, makanya Imam Syafi'i, Imam Hanafi mengatakan seperti itu wajib bagi umatnya. Kalau yang Nabi Syafi'i sunnah.
Itu terkait pikir kalau yang dilaksanakan sebelum tidur. Malamnya kita bangun nih sholat malam. Gak usah sholat lagi, gak usah sholat lagi, gak usah sholat witir lagi maksudnya ya. Kalau tahajudnya silakan, ya tahajudnya hajat atau sholat tasbih silakan. Tapi witirnya karena kata Nabi la witro, ya tidak ada witir dalam satu malam. Kecuali ini dicicil, Pak. Sebelum tidur 2 rakaat, antar tinggal 1 di akhir malam. Cuma itu boleh, cuma ada iskan. Makanya kalau talawat, berarti kan baru 2 rakaat bukan witir namanya, seperti tidak dianggap witirnya gitu. Jadi meninggalnya sudah pilih antara sebelum atau sesudah tidur. Jadi ditakar-takar aja pelan-pelan bangun malam kita. Ya, sekali lagi, ya. Kalau lebih utamanya itu sesudah sholat tahajud itu tidur lagi sebentar atau? Ya, sunahnya begitu. Nabi melakukan begitu. Jadi bangun seperti malam terakhir awal, seperti malam terakhir awal ya. Jadi kan misalnya seperti malam terakhir itu kan malam dibagi 3 ya. Kita malam dari jam berapa sih? 7. Maghrib. Malam itu udah maghrib Pak, maghrib jam berapa? Jam 6 berarti nih. Sampai subuh sekarang jam berapa? Jam 4 atau 5 kan? Berarti berapa jam nih? Jam berapa jam? 10 jam. Nah, bagi 3 jam pertama berarti dari jam 6 sampai sekitar jam setengah 10, ya kan? Setengah 10. Kemudian 3 jam kedua setengah 10 sampai sekitar jam berapa? Jam 2, setengah 2. Ya. Baru 3 malam terakhir. Nah, 3 malam terakhir berarti kan dari setengah 2 sampai jam 4. Gitu. Nah, sepertiga malam terakhir itu dari jam setengah 2 atau dari jam 2 lah. Misalnya Anda sudah bangun sampai jam 3, Anda sholat tuh ibadah, berjamaah. Jam 3 sampai jam 4 bagusnya tidur lagi. Itu yang Anda lakukan gitu. Cuma kita berat. Iya, Pak, subuhnya. Iya. Waktu sahar ya. Ya waktu sahar. Nah, Nabi bangunnya nggak pas subuh. Tidur lagi yang kedua itu bangunnya nggak pas subuh banget. Dikasih waktu kalau sekitar 15 menit. Misalnya dari jam 3 berarti sampai jam 3. Nah, bagaimana? Jadi bangun baru waktu itu waktu sahar. Nabi istighfar lagi itu lah. Jadi ada hikmah begitu Nabi melakukannya. Cuma kita ya berapa? Itu jam 6.45. Kalau gitu ya, kalau gitu kalau nongkrong jam 6.45. Akhirnya malah subuh deh. Ya. 6.45. Udah bisa lah kita belajar. Kalau itu tadi proaktif, ya witir, tahajud, duha, ini yang bisa kita bisa lakukan. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayahnya. Dan tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu biha nu'adhu insyaallah ta'ala min al-amin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.